Di gurun pasir, betapa berharganya seekor kalajengking. Ini adalah makan malam dia. Betapa sulit untuk menelannya. Dan dia enggan untuk meminumnya. Dia telah terjebak di gurun pasir selama puluhan jam, dan telah mempertahankan postur tubuh yang rapuh di satu lutut. Karena dia menginjak ranjau yang mematikan. Dia tidak berani bergerak. Jika tidak, dia akan menjadi seperti rekan setimnya. Tapi ini terus berlanjut. Cepat atau lambat, dia akan mati kehausan atau mati kelaparan. Mengapa dia berada dalam dilema ini? Tidak lama sebelumnya, dia dengan rekan timnya menyelesaikan misi pembunuhan. Dalam perjalanan pulang, mereka melewati ladang ranjau gurun tua. Di detik terakhir, mereka masih berbicara dan tertawa. Tetapi di detik selanjutnya, setelah asap tersebut hilang, kaki rekan setimnya berlumuran darah. Mike buru-buru ingin maju untuk menyelamatkannya. Tetapi selangkah saja, terdengar suara di bawah kaki. Dia pun menginjak ranjau. Melihat rekan-rekannya melolong kesakitan, dia tanpa henti menenangkan rekannya. Membiarkan dia mengeluarkan obat penenang dari peralatan medis. Duluan memberi diri sendiri obat peredam sakit. Merasa sedikit lega, tapi kalau tidak dibalut dengan tepat waktu, dia akan mati karena kehilangan banyak darah. Mike memutuskan untuk bertaruh untuk ini. Ranjau di bawah kakinya telah terkubur selama lebih dari 30 tahun. Mungkin sudah bekerja, tepat saat dia akan mengangkat kakinya. Rekan tim tidak membiarkan dia mengambil risiko untuk diri mereka sendiri. Guoze membunuh dirinya sendiri dengan pistol. Mike hanya bisa menenangkan dirinya sendiri sebisa mungkin. Kemudian mempelajari cara menyelamatkan diri sendiri. Pertama-tama, dia harus memastikan apakah dia menginjak ranjau. Dia membungkuk perlahan, menggunakan belati untuk memasukkannya perlahan ke dalam pasir. Ini adalah suara gesekan logam. Mike mengidentifikasi. Dia menemukan ranjau tersebut hanya dengan mengangkat satu kaki. Ranjau langsung bisa meledak. Tapi dia tidak mau duduk dan menunggu. Sekarang hanya bisa menghubungi markas besar untuk mendapat bantuan. Tetapi radio berada di dalam tas rekan satu timnya. Jadi dia melemparkan tali sepatunya, menghubungkannya bersama kampak. Dia pun berhasil mengambil radio tersebut. Tapi dengan keberuntungannya, tidak ada baterai di dalam radio tersebut. Dan baterainya ada di dalam kantong rekan timnya. Dan jaraknya tidak bisa dia jangkau sama sekali. Tapi untungnya, dia menemukan pengisi daya surya di dalam tasnya. Tidak tahu sudah berapa lama berada di bawah sinar matahari. Akhirnya radionya mendapatkan sinyal. Dia langsung menghubungi markas besar untuk mendapatkan bantuan. Tapi markas besar berkata, akan ada terjadi badai pasir kapan saja di gurun. Helikopter pun tidak bisa datang untuk menyelamatkannya. Dan membutuhkan setidaknya 52 jam untuk bantuan tiba. Mendengar hasil ini seperti mengambil waktu setengah hidup Mike. Dia hanya memiliki sedikit makanan dan air yang tersisa. Di bawah matanya yang tajam, dia tidak ada cara untuk bergerak. Bagaimana mungkin bisa bertahan? Tapi untuk tetap hidup, Mike tidak menyerah. Dia mengatur timer untuk menunggu bantuan. Tapi di waktu ini, ujian yang lebih besar pun telah datang. Badai pasir datang dari kejauhan. Tapi pria ini berlutut di tanah tanpa bergerak. Karena di bawah kakinya terdapat sebuah ranjau. Mengangkat kaki berarti kematian. Dia segera menutupi mulut dan hidungnya dengan syal jaring. Lalu menggunakan laras senapan untuk menopangnya di atas tanah. Perbaiki diri di tempatnya. Badai pasir langsung menenggelamkannya. Tidak peduli seberapa keras dia melawan. Tapi hampir tergulingkan oleh angin kencang. Tapi untungnya, badai pasir tidak berlangsung lama. Dia akhirnya selamat. Pada saat ini, Mike menunduk melihat. Tubuh rekan setimnya terlempar ke samping. Jadi dia mendapatkan baterai yang dibutuhkan untuk radionya. Tapi tidak habis pikir. Tas ransel dengan radionya terlempar lagi ke kejauhan. Sepertinya Tuhan bercanda dengannya. Di bawah teriknya matahari, Mike menghabiskan tetesan minuman terakhirnya. Tetapi jarak waktu bantuannya masih ada 42 jam. Mike melepaskan beberapa tembakan ke langit. Tetapi tetap saja tidak ada respon. Dia sudah benar-benar putus asa. Jadi dia mengangkat pistolnya, bersiap untuk mengakhirnya. Tapi pada saat ini, dari kejauhan muncullah seorang penduduk desa. Dia berjalan menuju arah Mike. Jelas dia tahu di sana terdapat ranjau yang terkubur. Mike sepertinya melihat penyelamat. Dia meminta penduduk desa untuk membantunya mengambil radionya dari kejauhan. Tetapi penduduk desa mengabaikannya sama sekali. Melainkan mengambil botol minumannya. Sebelum pergi, dia memberitahu Mike, "Kamu seharusnya mengambil satu langkah maju yang berani.
Mike tidak berdaya, tidak ada salahnya berbicara sambil berdiri. Waktu yang lama berlalu. Dia telah berencana untuk meminum kencingnya sendiri untuk menghilangkan haus. Tepat saat hendak meminumnya ke dalam mulutnya, seorang anak kecil berlari datang dari kejauhan. Dia menggunakan cara berjalan yang sama seperti penduduk desa. Mengembalikan botol minumnya. Juga di dalamnya telah diisi penuh oleh air. Mike langsung mengambil botol tersebut dan meminumnya. Tetapi ketika dia meminta pada anak kecil tersebut, membantunya untuk mengambil radio ke sini, anak kecil itu juga mengabaikannya. Langsung pergi. Jarak waktu bantuan masih ada 38 jam. Saat malam tiba, dia menyalakan api agar tetap hangat. Melihat foto istrinya di HP. Inilah satu-satunya harapannya sekarang. Tiba-tiba raungan serigala datang di malam yang gelap. Membalikkan kepalanya melihat, seekor serigala liar sedang menyeret tubuh rekan setimnya. Di sisi lain, serigala itu juga mendekatinya. Pada saat darurat, Mike langsung menarik pistolnya. Menerima ketakutan sekelompok serigala. Dengan panik menginjak ranjau. Ledakan dahsyat tersebut berhasil menakuti para serigala. Akhirnya langit pun terang. Hari kedua, penduduk desa itu kembali muncul. Melihat Mike masih hidup, dia sangat terkejut. Dia berkata bahwa Mike mengambil langkah maju yang berani. Tetapi Mike mana berani bergerak. Bahkan termasuk ranjau yang telah terkubur selama beberapa dekade. Hanya ada 7% kemungkinan tidak akan meledak. Penduduk desa tidak banyak bicara. Setelah membantunya mendapatkan kembali radionya, langsung meninggalkan sini. Jarak waktu bantuan masih ada 24 jam. Dia menggunakan pisau memotong sepatunya. Karena tidak bisa bergerak dalam waktu lama, kedua kakinya telah berubah menjadi merah. Rasa lapar yang kuat menyerang lagi. Tapi berada di gurun pasir yang tidak terbatas, hanya dapat memakan kalajengking ini. Secara bertahap, halusinasi mulai muncul di depan matanya. Melihat bayangan istrinya dibuli di tempat kerja, hanya bisa terus mengayunkan tinjunya. Sampai pada malam hari, tantangan yang lebih besar datang. Sekelompok serigala menyerangnya lagi. Dan di matanya, sekelompok serigala jahat ini menjadi gangster yang baru saja menghina istrinya. Langit sudah terang, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan. Dan di sekelilingnya terdapat mayat serigala. Jarak waktu bantuan tersisa 7 jam. Fajar kemenangan telah di depan mata. Akhirnya ada suara dari radio di sampingnya. Tetapi berita dari markas besar membuat dia merasa putus asa lagi. Karena kendaraan bantuan masih dalam pertempuran. Waktu penyelamatan akan diperpanjang 17 jam lagi. Kali ini Mike benar-benar putus asa. Berhalusinasi melihat istrinya ada di depan. Dia tidak bisa bertahan lagi. Dia menutup matanya dan langsung jatuh. Momen hidup dan mati. Penduduk desa muncul tepat waktu untuk menahan dia. Dia sambil mengoleskan salep ke Mike. Sambil menceritakan ceritanya. Ternyata beberapa tahun sebelumnya, dia dan keluarganya mengumpulkan ranjau dan menjualnya ke tentara. Tetapi ada satu hari, putrinya menggali sebuah ranjau. Meledak tak terduga setelah membawanya pulang. Putrinya dibawa pergi karena kedinginan. Dia juga kehilangan kaki kirinya. Dan sebenarnya orang yang memberi Mike air sebelumnya adalah penduduk desa itu. Anak kecil itu hanyalah ilusi dari Mike. Penduduk desa mengatakan ini padanya. Juga untuk mendorongnya mengambil langkah itu. Mungkin ada harapan untuk bertahan hidup. Dan menunggu kematian begitu saja. Setelah selesai berbicara, penduduk desa berbalik dan meninggalkannya. Dalam keadaannya ini, Mike berhalusinasi lagi. Rekan setimnya yang telah hidup datang. Rekannya menunjuk ke arah kejauhan. Mike berbalik melihat. Kendaraan penyelamat akhirnya tiba. Radio juga ada suara. Tim penyelamat mengatakan meskipun mereka telah tiba di lokasi terdekat, tetapi tidak bisa bertahan lama. Jadi Mike harus mematikan sinyal suar. Membiarkan mereka mengonfirmasi lokasinya sesegera mungkin. Mike menunduk kepalanya melihat. Tantangan besar datang. Meski suar hanya satu langkah darinya. Tapi dia tidak bisa mendapatkannya. Melihat kendaraan penyelamat semakin jauh darinya. Apakah Tuhan menakdirkan untuk membiarkan dia mati? Tidak. Dia tidak yakin. Dia teringat perkataan penduduk desa tadi. Dia memutuskan untuk bertaruh yang terakhir. Setelah ragu-ragu, akhirnya dia membuat langkah tersulit dalam hidupnya. Tapi tidak pernah terpikir. Ranjau itu tidak meledak. Dia terjatuh ke tanah. Tak disangka melihat tempat di mana dirinya mengantuk selama beberapa hari. Dia menggunakan kedua tangannya yang gemetaran. Sedikit demi sedikit menggali pasirnya. Tapi yang tak diduga adalah,
Dia sebenarnya menginjak sebuah kaleng. Dia dengan enggan membuka kalengnya, menemukan tentara mainan di dalamnya. Mike melihat mainan di tangannya dan dia tertawa. Tidak tahu tertawa karena dirinya terlalu bodoh, atau tertawa karena dirinya masih hidup. Kemudian dia menyalakan suar sinyal. Asap merah pun perlahan membubung di gurun. Tim penyelamat datang memakai pakaian tahan ledakan untuk menyelamatkan. Dia terjebak di gurun ini selama 69 jam. Akhirnya dia berhasil diselamatkan. Tetapi di dalam 69 jam ini, dia sebenarnya memiliki banyak kesempatan untuk keluar dari bahaya. Tapi dia sekalipun tidak pernah mencobanya. Dia seperti tentara mainan di dalam kaleng. Dia menjebak dirinya sendiri. Mungkin telapak kaki semuna orang. Ada ranjau yang tidak berani dilepas. Dengan berani melangkah maju. Atau dia tidak seperti apa yang kamu pikirkan.